مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Pastinya teman-teman semuanya alhamdulillah baik-baik saja di hari yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Nah, bagaimana puasanya nih teman-teman? Apakah masih semangat? Alhamdulillah kalau saya masih semangat ya. Kalau Harus teman-teman semangat dong. semangat pastinya. Nah, untuk kita sebelum kita memperdalam podcast pada hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena apa? Karena Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan tinggalkan. ditinggalkan. Seperti itu teman-teman. Halo, nama saya Feni Khalifatul Tsunami, mahasiswa BKI. Dan saya Muhammad Fetian Rasid dari mahasiswa BKI. nah, kita di sini dalam podcast apa sih, Kak? Kita di sini dalam podcast PRI, Nah, yaitu Bincang Ramadan Asyik, Insya Allah Berkah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang wah ya, Kak. sangat wah nih Masya teman-teman. Allah. Apa nih temanya? Yaitu Puasa nggak batal, tapi apa nih teman-teman? Banyak banget tapi-tapian yang kita lakuin di bulan puasa. Yang itu bisa membatalkan puasa, Kak. Mungkin ketidaksengajaan kita, tapi Ya itu bisa membatalkan puasa kita dan mengurangi pahala kita juga. nauzubillah min dzalik. Nah, yang pertama nih teman-teman, puasa gak batal, tapi kita ngomong kasar. Ngomong kasar itu seperti kebiasaan dari orang-orang sendiri, Kak. Kebiasaan manusia lah. Sepertinya kan kalau orang alim gitu kan dihindari kan. Tapi kalau orang-orang biasa pastinya ngomong kasar, gitu iya. ya. Nggak boleh disebutin ya teman-teman. Karena omongan kasar itu tidak baik dan bisa membatalkan puasa nih, Kak. Gimana nih? Kak bisa membatalkan puasa itu gimana? Sebenarnya itu gak membatalkan puasa ya teman-teman. Tapi apa? Tapi mengurangi pahala, mengurangi makna dalam kita beribadah gitu, Kak. Terus juga selain mengurangi pahala juga dalam kita ngomong kasar, ngomong kotor itu dapat menyakiti orang lain. Nah, itu yang perlu kita hindari teman-teman. Karena pada bulan puasa, pada dasarnya bulan yang penuh berkah, kita harusnya melakukan hal-hal yang baik, kita menikmati bulan yang penuh berkah ini. Jadi apa teman-teman? Jadi marilah kita menghindari omongan-omongan kasar, ngomong-omongan yang tidak baik ya, Kak ya. Kotor, tidak baik, kasar. Masa kita sudah puasa seharian full tapi kita nggak dapat pahalanya nih, Kak? Betul teman-teman, harusnya kita full stoples pahalanya, tapi tumpah nih, Kak. Karena apa? Nggak ada Karena apa-apa. ngomongnya Kasar, kotor. Nauzubillah min dzalik. Nah, mungkin itu ya teman-teman. Terus ada lagi nih, Kak, nggak puasa Tapi ada niatan untuk membatalkan puasa. nih, Atau teman-teman. bahasa lainnya dari bahasa Jawa yaitu mokel. Mokel Itu, apa teman. tuh, Kak Yan? Mokel itu singkatan dari mode kelaparan, Mode Kak. kelaparan. Nah, tapi nih, Kak, kita kan sebagai mahasiswa nih, Iya, Kak. sebenarnya kita punya singkatan nih, teman-teman. Singkatan dari mokel. Mokel. M-nya apa, Kak? Mokel, M-nya adalah mengaji. O-nya apa, Kak? O-nya adalah kita harus memaknai Ramadan ini dengan penuh berkah. dengan penuh kebaikan. Terus A-nya, Kak? Kita harus banyak-banyak menyebar kebaikan, bersedekah dengan sesama manusia lah. Kita bagi-bagi takjil. Bersedekah bukan hanya bagi-bagi takjil aja ya, Kak ya. Kita membantu orang di bulan puasa juga termasuk sedekah. Suatu yang sedekah. Apapun kegiatan-kegiatan baik, insya Allah ada balasan yang baik juga seperti itu. Terus E-nya, Kak? E-nya emosi. Kita harus menahan emosi, teman-teman. Di bulan puasa, baiknya kita itu menahan emosi kita. Karena apa? Karena pada bulan puasa kita melakukan puasa itu harus menahan nafsu. Nafsu bukan haus dan lapar, tapi juga emosi, teman-teman.
Mokel. L terakhir nih kak. L-nya apa kak? Lebih baik kita sholat gitu kan. Tadarusan, tarawih. Nah, teman-teman. Jangan membangunkan tetek pakai horeg kak. Wah, masya Allah, astagfirullahaladzim. Zaman-zamannya son horeg nih kak. Son horeg. Iya teman-teman. Di kampung-kampung sekarang ya teman-teman. Dulu itu kalau mau ngebangunin sahur itu pakai tongtek, gitu, pakai Kak. apa ya? Ya tongtek gitulah kak. Ada Tapi drumnya sekarang gitu ya apa, kak. Pakai son Sekarangnya horeg. pakai son ya Allah Gusti teman-teman. Bikin jantungan kak. Kalau orang tua yang punya jantung itu Kasihan teman-teman. Kasihan Jam sekali. 1. Itu belum waktunya sahur nih kak. itu udah Masih langsung. Udah ya Allah. Gimana nih kak, di kampung kakak ada atau enggak? Iya teman-teman. Tapi ada masih kalau anak-anak kecil itu masih pakai tongkat. tongkat. Tapi kalau yang udah dewasa itu pakai mobil, pakai truk dan pakai sound besar itu. Kalau Ya bisa Allah. dihindari ya teman-teman ya. Kasihan. Tapi gini teman-teman, membangunkan orang sahur juga kita mendapat Pahala. Tapi kalau menggunakan sound besar, menggema, itu apa enggak? Kasihan ya, baru tidur Iya, jam teman-teman. 1 udah keliling. Kalau jam 3 gitu ya kak ya umumnya gitu. Oke lanjut kak. Nah, puasa nggak batal, tapi apa? Menggibah. Kebanyakan nih, bukan hanya seorang perempuan, tapi juga laki-laki itu sukanya menggibah. Bukan hanya di bulan puasa, bulan Ramadan itu bukan. Tapi di sebelum-sebelumnya, hari-hari biasa itu memang menggibah adalah sesuatu Yang biasa kak. Sudah hal yang biasa untuk udah hal kita. biasa. Padahal menggibah itu tidak baik loh teman. Teman-teman, apalagi di bulan puasa. Kita boleh berbicara, ngobrol asik, tapi dengan tidak menggibah. Karena apa? Karena menggibah itu membicarakan yang jelek-jelek dari orang lain. Karena apa teman-teman? Karena seperti yang ada di surat Al-Hujurat ayat 12, jangan pula saling melakukan gibah. Apakah kalian suka memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Nah, na'udzubillah min dzalik teman-teman. Apakah teman-teman mau memakan daging saudaranya sendiri, apalagi sudah meninggal ya kak ya? Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Saya pribadi juga sering-sering introspeksi diri, begitu pun juga Kak Ian seharusnya gitu teman-teman. Gibah bulan puasa harusnya ya ayolah teman-teman kita hindari, kita kurangi. Karena apa? Ini bulannya bulan berkah, bulan suci, bulan pahala. Marilah kita melakukan hal-hal yang baik, seharusnya yang kita positif. berbondong-bondong untuk mendapatkan pahala itu kak. Biar kita lebih banyak lagi, semisal kita dapat 1 toples, biar sampai tumpah-tumpah. Jangan sampai kurang. Harusnya lebih. Gitu. Nah, juga gibah, terus mokel, terus apa lagi kak ya? Kita harus melakukan dan jangan sampai tinggalkan kita tadarus kak. Nah, oh iya benar teman-teman, kita harus mengurangi gibah, ngomong kasar, mokel, dan kita melakukan apa teman-teman? Kita melakukan tadarus, tarawih, terus hal-hal yang baik seperti berbagi, itu adalah sesuatu hal yang baik tentunya. Kalau tadarus nih kak, kita kalau nggak di masjid atau di musala, minimal kita lah sendiri di rumah, semisal habis maghrib atau habis isya kita habis tarawih, kita di rumah sendiri, tadarus lah 1 juz atau berapa gitu kan bisa kak, nggak harus di masjid atau di musala itu. Betul sekali teman-teman. Dan kebiasaan tadarus itu teman-teman, itu bukan hanya di bulan Ramadan ini, tapi bulan-bulan biasanya juga bisa kak. Kita sebagai umat muslim, umat Islam, kita mencari pahalanya, kita mencari bekal kita untuk akhiratnya ya dengan bertadarus teman-teman. Apalagi ini di bulan puasa gitu, insya Allah pahalanya berlipat ya kak ya. Amin Lebih ya banyak. rabbal alamin teman-teman. Nah kalau Kak Ian sendiri itu, kalau kegiatan di bulan puasa itu apa aja kak? Bisa seperti biasa-biasanya kak. Habis subuh kita ya tadarus lah sedikit, minimal 2 lembar atau gimana gitu. Kita nyicil teman-teman. Ini ada triknya, nyicil. Setiap habis sholat 2 lembar gitu kak, atau berapa gitu. Biar kita mempunyai target lah. 1 bulan ini kita bisa harus khatam 1 kali atau 2 kali gitu kak. Kayak juga diimbangi lah dengan
tidur, kita juga manusia kan. Betul, nggak apa-apa, tidur itu nggak apa-apa, yang penting jangan apa, jangan seharian full itu kita tidur, tidak Dari subuh. memanfaatkan hal-hal yang positif. Dari subuh sampai asar kita tidur, habis asar kita mandi malah ngabuburit. Nah, Itu loh. Terus abis maghrib buka kok lapar apa? kekenyangan kan? Kekenyangan, males buka Al-Quran. Nauzubillah dzalik nih. Apalagi malas tarawih nih Kak. Nah bener nih teman-teman. Selain tadarus kita juga insya Allah kita harus melakukan tarawih. Karena apa? Karena tarawih hanya bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena bulan Ramadan kita jatuh setahun sekali ya Kak. Betul. Kita harus memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya, seperti sholat tarawih nih. Kita gak bisa menjumpai bulan tarawih sholat tarawih di bulan depannya lagi. Kita harus menunggu 1 tahun lagi. Iya, kalau kita dapatkan umur panjang ya Kak. Amin, semoga ya Kak. Semoga ke depan-depannya. Tapi kita umur juga gak ada yang tahu nih Kak ya. Jika kita bisa di sini, nanti juga bisa besok atau kapan-kapan meninggal juga nggak tahu kita Kak. Karena itu rahasia Allah Kak, semuanya itu. Gitu. Betul. Kak Yan ngekos ngelaju, gimana? Alhamdulillah ngekos Kak. Ngekos. Nah, tarawih apa tidak? Alhamdulillah Kak Tarawih. Di mana Kak? Di masjid Karanganyar. Terdekat ya. Dekat Teman-teman. Kita ngekos itu ya kita ngapain? Kalau nggak tarawih. Iya. Atau juga semenit 2 menit kita ke masjid, ke musola untuk melakukan ibadah tarawih teman-teman. Perjalanannya 1 menit 2 menit. Nanti di sana juga kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Kita juga habis tarawih kita kan biasanya ada tadarus nih Kak. Ada tadarus. Nah, kita bisa berkumpul lah dengan anak-anak. Ikut join lah warga di sana gitu ya Kak. Anak-anak biasanya di sana itu anak-anak muda Kak malah Kak. Sekarang Kak banyak anak muda yang ikut tadarus. Masya Allah, alhamdulillah Ya, ya, Kak, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Untuk orang-orang yang sudah sepuh atau sudah tua itu paling ya sedikit-sedikit lah Kak ya. Kan sudah sepuh, gimana sih orang sepuh itu kalau membaca ya sudah baik, tapi ya pelan. Iya, pelafalannya juga beda ya Kak. Sama anak-anak yang zaman sekarang. Apalagi sekarang anak-anak sudah kelas 2, kelas 3 itu sudah hafal bacaannya sudah bagus banget nih. Alhamdulillah teman-teman, kalau di desa saya itu umur TK gitu loh Kak. Umur berapa itu jadinya? TK itu sekitaran 5 sampai 6 tahun. Itu udah pada ini hataman TPQ Kak. Wah, Keren kan kayak? keren. Wow. Tapi yang aku masih ini tuh kayak di masjid musola itu masih Sepi ya. sepi. Apalagi yang ini loh, Yang seumuran saya muda-muda. ini loh. Seumuran saya itu Gen Z. jarang banget saya jumpai di musola. Kampus saya maksudnya. Karena Gen Z itu gini Kak, semisal dia nggak ada teman untuk keluar, dia nggak keluar Kak. Itu Gen Z. Betul tuh. Jadi kita harusnya memanfaatkan itu karena niat kita, niat kita kepada Allah, niat kita sendiri tuh nggak apa-apa. Karena apa? Kita nantinya akan berkumpul dengan orang-orang warga sana. Terus juga yang dapat siapa? Yang dapat juga bukan kita sendiri. Bukan teman kita ya Kak. Tapi kita mengajak teman itu juga baik Kak. Kita juga mendapatkan pahala kalau kita mengajak teman. Dan temannya mau. Iya, dan temannya mau tarawih atau mana. Tapi jangan mengajak untuk mokel. Nah, itu teman-teman, kita harus mengerti bagaimana lingkungan pertemanan kita. Kita harus berteman itu sama siapapun saja, tidak boleh memilih-milih itu boleh, monggo silahkan. Tapi apa teman-teman, kayak gini, ada lingkungan. Ayo, Kel, ayo. Udah jam berapa nih? Jam 12. Pasar beduk. Minggu. Stangnya itu biasanya itu belok sendiri Kak. Belok sendiri. Kan soto, kan nasi padang gitu Kak. Biasanya itu belok sendiri stangnya. Nah itu teman-teman harus dihindari. Kita nggak menghindari orangnya, tapi kita menghindari perilaku yang membawa kita untuk terjun ke hal mokel. Hal yang tidak baik gitu. Mesti teman-teman di sini apa iki? Mokel. Dan juga tarawih nih, teman-teman juga harus ada nih yang ngajak, ayo ngopi. Lah kan waya tarawih. Milih yang mana? Ngopi aja Ngopi kan berkumpul dengan teman-teman. Kan juga tarawih kan bisa Kak. Kita tarawih dulu, habis itu kita baru ngopi.
Tapi ingat waktu harusnya, jangan sampai berlebihan sampai fajar lah. Nanti sholat subuhnya nggak sholat. Kesiangan. Iya. Iya kesiangan, alhamdulillah. Kalau nggak sholat, Iya. Bila. Apalagi kalau masih ada matkul pagi, ya Allah matkul pagi jam 7. Aduh, bangun juga itu Apa ya, males. Males. Bangun itu males pagi-pagi, jujur. Kalau pagi bangun males, tapi kita harus melawan itu, Kak. Bener, aku sendiri sih kan. Bagaimana kalau kita melawannya Kak? Kita ada alasan nih, alasannya apa? Alasannya sahur jam 3, Udah. nanti sampai subuh jam 4, jam 5. Kan ngantuk Kak. Ya kita itu Kak, melakukan hal-hal yang bermanfaat lah bagi diri kita sendiri. Misal kita bisa tadarus setengah jam. Habis itu kita bisa olahraga lah Kak, olahraga sedikit-sedikit atau kita bantu-bantu lah kalau di rumah kita bantu-bantu orang tua kalau ada nyapu, ngepel gitu Kak. Kita bisa bantu karena kita memanfaatkan waktu kita. Karena kalau kita nggak memanfaatkan waktu, kita scroll TikTok, kita akan ngantuk Kak. Bermain HP itu akan ngantuk. Betul. Mengerjakan tugas pagi-pagi aja ngantuk, apalagi Iya. bermain HP. Betul sekali teman-teman. Tapi kalau nonton BRI jangan ngantuk ya teman-teman. Teman-teman, jangan lupa sampai untuk menonton episode selanjutnya. Karena pasti ada ilmu-ilmu. Walaupun ngobrolnya ini asik, walaupun asik sendiri Asik ya teman-teman. sendiri ya teman-teman. Tapi kan tetap ada ilmunya yang kita sampaikan mulai dari episode 1 Terus hingga hingga episode sampai akhir Akhir nanti, nantinya. akhir bulan puasa teman-teman. Jangan sampai ketinggalan episode-episode Wajib. dari Dan jangan lupa subscribe. like dan komen ya teman-teman. Untuk kalian kenal-kenal mahasiswa BKI, tolong tag teman-teman kalian suruh ikut podcast di Iya. BRI ini. Iya teman-teman, harus nih. Oke Kak, ada satu lagi nih yang ketinggalan Kak. Apa? Azab dari orang mokel. Wah, apa tuh teman-teman? Oke, jadi azab dari orang mokel ini diriwayatkan oleh hadis Ibnu Hibbah sahih ya. Jadi nanti itu di sana Kak, nanti mulutnya itu akan dirobek Kak, sampai ke belakang sini leher Kak. Begini. Nah, pasti itu sakit Kak. Wong kita aja di gini-gini aja sakit Kak. Sakit, apalagi sampai sampai- leher, belakang leher gini Kak. ya Allah. Nah, itu dilakukan selama beberapa kali Kak. Dikembaliin lagi, ditarik lagi, kembaliin lagi, ditarik lagi. Makanya itu teman-teman, jangan sampai kita membatalkan puasa secara sengaja. Betul. Jangan sampai kita tidak puasa. Puasa. Akan tetapi nih teman-teman, dalam puasa itu ada hukumnya, hukum wajib. Hukum wajibnya apa Kak Ian? Hukum wajibnya adalah bagi siapa yang sudah balik dan mampunya secara fisik dan secara batin, lahir batin, secara mental itu mampu. Balik mampu itu wajib hukumnya untuk berpuasa. Teman-teman di sini mampu kalian? Mampu, semuanya mampu Kak. Yang nggak mampu itu menahan nafsunya Kak. Itu. Nafsu itu ya Kak. Bukan hanya nafsu lapar, Tapi nafsu- ajakan-ajakan itu loh Kak. Yang Tapi minta tolonglah teman-teman, marilah kita melakukan kewajiban kita sebagai, orang muslim Kak. tapi juga Allah kan ada puasa, Kan bisa mengganti Kak gitu biasanya. bisa mengganti Kak. Gak boleh teman-teman. Kenapa gak boleh? Karena apa? Karena itu buat puasa. Dihukum dapat mengganti karena apa? Karena apa? Karena ada karena ada itu Kak, ada apa ya Allah. bingung nih Kak. Ada sebab akibatnya nih Kak. Seperti seorang ibu Ya, yang melahirkan itu kan membutuhkan air susu ya. air asinya untuk anaknya. Nah, itu boleh banget itu untuk tidak melakukan berpuasa. puasa terlebih dahulu, tapi harus diganti Ganti. teman-teman. Dan juga kayak hamil. Nah, Hamil itu juga kasihan anaknya janinnya di perut itu Kak. Kalau nggak dikasih nutrisi nanti malah yang berakibat Fatal. fatal buat janinnya itu dapatlah untuk tidak melakukan kewajiban berpuasa, tapi tetap harus menggantinya di lain waktu atau membayar fidyah Fidyah. gitu teman-teman. kalau untuk anak-anak sendiri nih Kak gimana? Mungkin yang belum balik gitu Kak. Kan banyak nih Kak anak-anak yang belum balik tapi sudah berpuasa. Latihan berpuasa itu sudah bagus, tapi untuk anak-anak yang sudah balik itu malah tidak berpuasa Kak. Siapa nih Kak Yan? Enggak saya ya Kak. Kak Yan mestinya. Iya. Astagfirullah gitu. Kalau teman-teman anak kecil sudah berpuasa itu alhamdulillah, yang hebat siapa? Yang hebat adalah orang Orang tua. tuanya. Karena apa? Karena berhasil mendidik anaknya. Karena berhasil mendidik anaknya teman-teman. Jadi
ibu atau orang tua atau bapaknya itu sudah memberitahu, oh puasa itu gini ya nak, puasa itu menahan nafsu dari lapar, dahaga dan yang lain-lain. Jadi nanti kita nggak boleh makan, nggak boleh ini gitu Kak. Jadi biasanya itu anak-anak itu puasanya setengah hari ya. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman, puasa itu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi kalau anak kecil sampai zuhur itu ya nggak apa-apa, karena apa? Karena latihan. Beda kalau dengan kita. Karena anak-anak itu belum balik dan kita harus melatihnya sejak dini Kak. Karena guru TK bilang itu gini Kak. Gimana Kak ya? Lucu ini Kak. Guru TK bilang gini, kalau nggak kuat puasa full atau puasa seharian, puasalah setengah hari, tapi untuk anak-anak karena itu latihan, bukan untuk yang dewasa seperti kita. Gen Z ini biasanya ini puasanya gitu. Seumur hidup nih, ini pertanyaannya agak menjebak Kak Ian. Seumur hidup, Kak Ian, apakah sudah pernah melakukan membatalkan puasa disengaja? Kalau disengaja enggak ya kayak alhamdulillah. Tapi kalau ada sebab akibat, misal di tengah hari atau siang-siang tiba-tiba sakit, pusing, muntah gitu kan, kita nggak ada nutrisi nih Kak. Kita biasanya asam lambung naik lah, atau mah kita kambuh lah. Daripada kita menyiksa diri sendiri, saya menjalankan puasa karena ada sebab dan akibatnya. Dan di lain hari setelah puasa Ramadan, kita bisa menggantinya Kak. Betul. Emang harus gitu teman-teman. Kalau perempuan biasanya kalau membatalkan puasa atau yang nggak batalkan waktu haid ya Kak ya? Iya benar. Nah cerita unik nih teman-teman, nggak unik deh, lucu teman-teman. Udah panas-panas, udah melakukan kegiatan, terus sore-sore nih Kak Ian, wah orang tua saya memiliki menu buka yang enak. Kayak terus aku membuat sebuah gitu Kak, itu kan kayak enak gitu loh, kayak wah sudah membayangkan wah akan ku buka puasa ini dengan yang manis-manis. Tapi apa Kak Ian? Haidnya datang. Iya teman-teman, kenapa nggak datangnya siang hari gitu? Udah panas-panas melakukan kegiatan, malah mau buka malah datang. Nggak sekalian abis maghrib gitu loh datangnya gitu loh. Gemes ya Kak kalau gitu ya Kak? Perempuan itu gitu. Nah seperti itu teman-teman. Walaupun datangnya itu sore, belum waktunya berbuka, itu tetap saya ganti teman-teman. Saya ganti di hari itu. Berarti dihitunglah sampai berapa kali ya kalau kita nggak puasa karena halangan itu. Nah, oh iya teman-teman, mengingat mengganti puasa nih, tips dari aku selaku perempuan nih, kan habis Ramadan. Punya utang. Iya ada utang. Pastinya nih. Banyak ya Kak ya. Nah itu bisa langsung setelah Idul Fitri atau sebulan setelahnya itu bisa langsung diganti. Karena apa? Karena takutnya mepet ke puasa lagi. Puasa lagi itu malah yang kapiran itu kita. Karena itu kita kemarin habis puasa. Ini nanti ujuk puasa lagi. Sangat-sangat cepat Kak. Dulu kita juga podcast ya di mimbar Ramadan. Kita podcast lagi nih di BRI ya. Benar. Kalau kemarin kita membahas mengenai ngabuburit. Kita mengenai apa? Takjil, ngabuburit dan yang lain-lain, pokoknya yang asik-asik. Sekarang kita tambah asik lagi. Kita tambah asik lagi. Jangan lupa ya teman-teman yang tahun kemarin tetap ditonton. Linknya di sini. Pokoknya tolong editor. Pokoknya selalu support program-program kami, dan ini adalah program BRI Bincang Ramadan Asyik, insya Allah berkah. Oke Kak, kelihatannya kita sudah lama banget nih Kak, bincang-bincang asiknya sampai keasikan sendiri. Iya Kak, sampai ini pengen jangan minum ya Kak ya, masih lama. Astagfirullah. Tapi gak apa-apa kalau diem-diem. Gak boleh, Allah tahu kok. Allah tahu. CCTV-nya. CCTV-nya bukan hanya satu. Allah. CCTV utama Allah. Tapi di sekeliling kita walaupun kita delik-delik pasti ada bau-bau. Tadi aku lihat kafe ini tadi beli es di depan gitu. Beli soto gitu. Nah, kalau cewek ya Kak. Kalau cewek mah saya kan lagi head gitu. Kalau laki-laki ini saya. Laki-laki kan pasti langsung. Gak puasa ya. Udah Kak ngomong terus. Maaf ya teman-teman. Maaf sekali. Oke. Mungkin itu
pembahasan-pembahasan bincang-bincang kita, bincang-bincang saya dan Kak Ian mengenai apa itu? puasa gak batal, tapi ada tapinya banyak banget sekali. teman-teman yang kita lakuin ternyata itu mengurangi pahala kita. Mengurangi dan bisa membatalkan puasa kita. Ada pesan Kak Ian? Nggak ada dari tadi kan sudah kita menyampaikan pesan beberapa banyak. Dari saya dan Kak Ian pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan kami dalam bincang-bincang ini Kak. Mohon koreksinya ya teman-teman karena kita juga sama-sama belajar ya teman-teman. Jangan lupa saksikan BRI di episode-episode selanjutnya karena pasti ada hal-hal yang seru dan menarik teman-teman. Sangat-sangat menarik. Tentunya banyak lagi episode-nya. Oke, saya Fredian dan saya Feni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.